Halo semua, di video kali ini saya akan memprediksi mutasi apa saja yang masih berkembang dan masih booming ya di tahun depan berdasarkan dari analisa yang saya pantau di forum dan grup-grup labet ya. Oke, kita langsung menuju yang pertama ya. Yang pertama yang masih booming di 2022 nanti adalah mutasi mata merah kawan-kawan. Yaitu untuk mutasi klasik ada albino ya. Jadi albino masih sangat digemari dan juga cremino masih banyak digemari juga, dan yang terakhir adalah lutino mata merah ya. Kemudian lanjut ke mutasi berikutnya, ada mutasi parblue atau blue 1 blue 2 ya, masih juga banyak penggemarnya. Kemudian selanjutnya ada mutasi biola. Nah, ini masih sangat banyak ya penggemarnya. Selain mutasi biola ini sekarang harganya sudah terjangkau, mutasi biola ini juga pondasi dari semua mutasi terbaru ya. Jadi semua mutasi terbaru akan dipair dengan mutasi biola ini. Jadi buat kawan-kawan yang di kandangnya masih banyak mutasi biola, tidak usah bingung karena mutasi ini pasti akan tetap laku ya. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kualitas dari burung yang kita ternak, itu saja kawan-kawan. Karena sampai kapanpun mutasi berlanjut, mutasi biola pasti masih akan digunakan seperti itu ya. Dengan harga yang sekarang sudah terjangkau, ini kesempatan kita juga ya, para peternak bawah, untuk memperbaiki kualitas dari ternakan kita. Tidak usah dipaksakan, kita maksimalkan saja materi yang ada di dalam kandang ternak kita ya. Mutasi selanjutnya yang masih bakal boom dan akan semakin ramai adalah mutasi Palivalo. Kenapa mutasi Palivalo? Sama nasibnya dengan mutasi biola. Beberapa tahun lalu mutasi biola harganya turun. Nah, sekarang untuk mutasi Palivalo harganya juga semakin turun ya. Oleh sebab itu mutasi Palivalo sekarang banyak diincar oleh peternak kalangan menengah ya, dan juga ke bawah, termasuk saya. Nah, saat ini juga sedang berburu materi Palivalo ini, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa mencetak mutasi Palivalo yang pekat ya dan yang baik. Mutasi selanjutnya yang menjadi incaran adalah mutasi aqua kawan-kawan ya. Karena mutasi ini beberapa waktu lalu sempat ramai kemudian turun. Nah, sekarang mulai ramai lagi ya. Jadi sudah banyak peternak yang penasaran ingin budidaya mutasi aqua ini. Karena kedepannya untuk mutasi aqua ini sendiri juga sama ya, halnya seperti mutasi biola akan dipair dengan mutasi-mutasi terbaru nantinya. Jadi ini kesempatan para peternak untuk mengembangbiakan lagi mutasi aqua ini. Karena untuk saat ini juga harga dari mutasi aqua ini juga sudah lumayan terjangkau kan kawannya. Tidak seperti beberapa tahun kemarin yang harganya masih sangat tinggi ya. Oke, next ke berikutnya kita ke mutasi Dunvalo. Nah, kalau ini mutasi para sultan kan kawan. Jadi para peternak-peternak besar untuk tahun depan masih fokus dan akan semakin ramai untuk mutasi jenis Dunvalo ini, karena untuk saat ini sendiri perkembangannya juga sangat pesat. Kemudian selanjutnya yang mutasi paling baru yang saat ini masih jadi fenomena yaitu mutasi yellow face. Nah, untuk harganya sekarang masih kisaran di atas ratusan juta ya untuk mutasi ini sendiri, dan para peternak besar, peternak sultan untuk saat ini juga masih fokus mengembangkan dari mutasi yellow face ini. Kemungkinan tahun depan masih sangat ramai. Kita akan pantau ya bagaimana di tahun depan mutasi yellowfish ini semakin berkembang. Nah, kemudian selanjutnya yang masih akan ramai adalah mutasi-mutasi unik kawan-kawan. Seperti contohnya red factor seperti ini ya. Jadi mutasi-mutasi seperti ini masih banyak diburu oleh kolektor.
terutama oleh penghobi burung labet ya. Kemudian ada juga Halbsider atau HS. Mutasi seperti ini masih sangat dicari oleh para kolektor-kolektor labet. Oke, itu tadi beberapa mutasi yang masih akan terus berlanjut dan berkembang di tahun depan berdasarkan dari yang saya amati ya. Nah, kita peternak bawah bisa apa? Kita maksimalkan saja yang ada di kandang ternak kita. Kita bongkar pasang indukan-indukan kita, yang sekiranya bagus kita pertahankan, dan yang sekiranya kurang bagus kita lepas. Tetap berinovasi dan jangan menyerah dengan keadaan sekarang dengan harga labet yang semakin terpuruk, apalagi di kelas sayur. Kita hanya bisa berdoa dan terus berkarya ya, dengan menciptakan varian-varian yang bagus, terutama di lobet mutasi biola ya khususnya, karena untuk sekarang para peternak bawah sudah merambah ke mutasi biola. Kita maksimalkan saja karena suatu saat pasti akan laku mutasi biola, karena akan di-pair dengan mutasi-mutasi terbaru. Mungkin itu dulu untuk prediksi saya mengenai perkembangan labet di tahun depan. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya.